Assalamualaikum, welcome back to my channel Reni Fadilah 17. Buat yang baru gabung seperti biasa, please untuk subscribe, like, comment, dan juga tunggu tombol loncengnya ya, agar kalian gak ketinggalan info terbaru dari aku. Dan buat yang udah subscribe, aku ucapin banyak-banyak terima kasih. Nah, di video aku kali ini aku mau sharing tentang kegiatan buka bersama dan juga kegiatan sharing to caring yang dilakukan SMA Negeri 1 Binjai. Seperti apa kegiatannya? Let's check it out. Oke, dimulai dari perjalanan aku, mulai dari OTW menuju ke lokasi tempat kami janjian. Sebenarnya udah lumayan telat ini aku dari rumah sekitar pukul 5. Sementara kami janjian setengah 6 itu sudah harus sampai di TKP. Dan rumah aku lumayan jauh banget dari lokasinya dan harus melewati seperti ini pemandangannya. Kanan kiri itu perkebunan tebu atau di perkampungan ya, dan teman-teman aku dulu sering bilangnya tempat jin buang anak. Nah, ini sekolah aku, SLTP Negeri 1 Sunggal, tempat aku menimba ilmu waktu aku duduk di bangku SMP. Nah, seperti ini bangunannya sekarang, padahal dulu nggak seperti ini waktu aku di situ. Alhamdulillah sekarang bangunannya lebih bagus. Kita udah mulai mau sampai ini di Simpang Diski namanya. Itu persimpangan menuju ke Kota Binjai. Jadi aku dari rumah untuk ke Simpang Diski ini aja harus melewati 5 km loh jaraknya untuk sampai di simpangnya itu aja. Belum lagi ke Binjainya ya loh teman-teman. Sementara aku dari rumah masih jam 5. Janjiannya setengah 6. Buru-buru. Dan ini padahal jalanan udah mulai macet karena orang-orang udah mulai pada nyari takjil. Oke, kita belok ke kiri. Tada, kita udah mulai masuk ke kota. Jalanannya udah mulai bagus, nggak seperti tadi ya berlobang-lobang. Kanan kiri perkebunan tebu, kali ini kanan kiri udah gedung-gedung. Alhamdulillah nggak macet. Inilah salah satu alasan aku kenapa suka kali ke Binjai, karena jalanannya itu nggak macet. Jalannya mulus, bagus, nggak ada hiruk pikuk suara klekson itu kalau lagi macet itu kan. Nah, kalau di sini kita tuh seperti relax gitu jalannya itu, pikirannya tuh plong gitu jalan karena melihat pemandangan perjalanan yang lancar jaya seperti ini. Jadi kalau kayak aku nih ya yang lagi buru-buru ini nggak tambah semrawut gitu, aduh aku lagi buru-buru malah kena macet, nggak seperti itu. Nah, alhamdulillah jalanannya lancar jaya. Sebenarnya handphoneku ini udah mulai bunyi kring terus karena teman-teman udah mulai panik ini. Kemana ini? Kemana sih Fadel? Kemana sih Fadel ini? Kok belum nyampe? Sementara takjilnya di aku. Teman-teman udah mulai nyampe dan akunya belum nyampe. Sudah pukul 5:30, lewat dari waktu yang dijanjiin. Aduh, I'm sorry guys, jangan marah ya. Puasa nggak boleh marah ya teman-teman. Dan aku masih harus jemput teman aku. Ya, kita udah mulai sampai kok, udah mulai mau nyampe nih kok. Sabar ya. Dikit lagi kita sampai loh. Mudah-mudahan jalanannya seperti ini terus ya, nggak macet. Itu dia Tugu Binjai. Welcome to Binjai. Kita kebut biar cepat nyampenya ya, tapi tetap kita harus selalu menggunakan safety belt biar aman.
Nah, udah mulai mau sampai ke rumah teman aku untuk sekaligus ngambil takjilnya. Alhamdulillah, kegiatan sharing to caring yang dilakukan SMA Negeri 1 Binjai itu udah berjalan selama 4 kali. Seharusnya 5 kali ya guys. Tapi karena tahun lalu, tahun 2020, kita nggak bisa lakuin karena lagi pandemi itu ya. Tahun ini juga lagi pandemi, masih pandemi juga sih. Tapi kan nggak seperti tahun lalu itu paranoidnya. Ya, ini kita udah mulai mau sampai ke rumah teman aku. Ya, walaupun kita kumpul-kumpul, walaupun kita adain acara buka bersama, tapi kita harus tetap menjaga protokol kesehatan ya, teman-teman. Oke, udah mulai sampai ke rumah teman aku untuk ngambil takjilnya. Kita tunggu sebentar ya. Ya, kita lanjutin lagi perjalanannya dan mulai kena macet. Ini di Jalan Imam Bonjol ya, teman-teman. Nah, di Jalan Imam Bonjol ini menjadi saksi bisu aku yang lari-lari tergopoh-gopoh karena selalu telat untuk datang ke sekolah. Kenapa telat? Karena tuh tadi jarak dari aku ke rumah menuju ke simpang Diski tadi itu dulu angkutan umum itu nggak seperti sekarang yang udah mulai banyak ya. Kalau dulu tuh angkutan umumnya cuma satu, jadi tuh makanya aku telat. Kalau udah ketinggalan angkot yang pertama, jadi harus nunggu lagi angkot yang kedua tuh. Selang waktunya tuh lumayan lama. Itulah kenapa aku dulu sering telat dan harus nyambung lagi untuk naik becak mesin. Ini dia saksi bisu. Nggak saksi bisu lah ya, saksi aku dulu yang sering tergopoh-gopoh untuk mengantarkan aku ke SMA Negeri 1 Binjai, sekolahku tercinta. Ini apa namanya? Becak mesin ini salah satu ikon kota Binjai loh teman-teman, karena masih ada sampai sekarang. Ya, kita udah mulai mau sampai ya, dan mudah-mudahan jalanannya lancar jaya terus. Walaupun sudah hampir pukul 6:30 sore. Sekitar berapa menit lagi tuh azan maghrib. Ya, kita belok kanan. Udah mau sampai ke pusat kota Binjainya. Merayap. Tuh, lihat tempat-tempat makan udah mulai padat. Tapi bukan di sini ya, TKP yang kita janjian. Masih beberapa kilometer lagi tempat kita janjian. Jadi tempat kita janjian ini itu kafe salah satu teman aku. Jadi teman aku ada usaha buka tempat ngopi-ngopi gitu. Jadi untuk apa kita janjian di tempat lain? Toh teman kita ada buka kafe, jadi kita kan harus memajukan usaha teman kita sendiri dulu dong guys. Bener gak sih? Nah, ini kelihatannya akan dibangun taman ini guys. Lagi perjalanan. Ini teman aku di sebelah juga udah mulai merepet ini. Kok lama kali sih jemputnya? Aduh, dia nggak tahu kalau tadi tuh jalanan aku tuh becek banjir di kampung aku tuh, jadi harus jalannya pelan-pelan. Aduh, mana ini di depan juga mobil ini pelan banget jalannya. Nggak tahu dia telepon udah mulai berdering-dering, krang-kring, krang-kring, dan
yang di sebelah udah mulai nguing merepet. Oke, kita duluanin aja ya. Nggak tahu dia kalau kita ini lagi hurry, lagi buru-buru. Kita udah mau sampai ya, sekitar 10 menitan nggak sampai deh kayaknya, sekitar 7 menitan lah. Nah. Oh ya, kalau kita belok ke kanan itu, disitulah SMA Negeri 1 Binjai, sekolah kami tercinta. Dan TKP tempat kami janjian ini, lokasi kami janjian ini itu belok ke kiri, di Jalan Satria. Jadi buat teman-teman yang deket itu di sini, di Binjai ini, boleh dong sekali-sekali main ngopi-ngopi ke kafe temanku ini di Jalan Satria. Lebih tepatnya di Jalan Gunung Rinjani, namanya Sofa Coffee. Kita udah mulai mau nyampe. Kita belok ke kiri. Sepertinya mulai rame nih ya, orang-orang yang ngabuburit untuk berpulangan karena sekitar berapa menit lagi nih azan maghribnya. Kita belok lagi ke kanan. Sampai deh. Nah, itu dia Sofa Coffee. Boleh ya teman-temanku yang lain main dong kemari. Rekomen deh kopinya. Tempatnya juga luas untuk parkirnya. Mari kita lihat apakah teman-temanku yang udah nyampe ini bakalan merepet-merepet. Wah, kita lihat pandangan mereka ke aku seperti apa. Nah, langsung dijemput itu. Jadi yang mereka tunggu tuh bukan aku, tapi takjilnya. Karena aku dan teman aku yang tadi ku jemput itu yang bawa takjil. Nah, langsung dibongkar itu mobilku untuk diambil takjilnya, karena mereka yang tadinya khawatir nyampe nggak nih takjilnya ini ya. Senengnya ketemu teman-teman ya, walaupun ketemunya cuman jauh di bulan Ramadan ini, karena teman-teman aku tuh banyak yang kerjanya di luar kota. Jadi ya setiap bulan Ramadan inilah kesempatan kami untuk kumpul dan menyisihkan sebagian rezeki kami untuk kami donasikan ke yang lebih berhak dan membutuhkan. Dia teman-teman aku yang sangat aku sayangi, teman-teman putih abu-abuku yang sekarang udah pada jadi emak-emak dan juga pada jadi bapak-bapak. Tapi jangan sedih loh guys, walaupun udah emak-emak dan bapak-bapak, tapi tetap berjiwa muda dan pada baik-baik hati semuanya. That's why I love them. Kebersamaannya tetap terjalin sampai sekarang. Alhamdulillah. We are not friends, we are family. Itulah logo kami, itulah slogan kami SMA Negeri 1 Binjai 01. We are not friends, we are family. Alhamdulillah, kita buka puasa dulu ya teman-teman. Selamat berbuka puasa.
Alhamdulillah kita udah selesai buka puasa bersama tadi dan dilanjutkan dengan sholat maghrib berjamaah. Sekarang kita masuk ke acara intinya, yaitu pengumuman berapa total donasi kita yang terkumpul, dan juga kita belikan paket sembako dan akan kita salurkan ke mereka yang lebih membutuhkan, dan insya Allah menjadi berkah untuk semuanya. Kita adain rapat ya, kita adain meeting siapa-siapa yang berhak. Nah, setelah tadi kita meeting, hasil meeting kita yaitu pendistribusiannya, yaitu dengan kita bagikan ke panti asuhan, dan juga masing-masing dari kita membawa berapa paket sembako yang kita rasa ada nggak nih tetangga kita yang kita rasa berhak untuk mendapatkan paket ini, yang mudah-mudahan dapat meringankan bebannya. Walaupun nggak banyak ya, insya Allah bisa meringankan bebannya ya. Jadi paket sembako yang kita bagikan yaitu ada beras 1 karung yang isi 5 kilo, juga sembako lainnya. Jadi kita ini ngumpul-ngumpul bukan sekedar hahaha hihi nggak jelas itu kemana arahnya. Insya Allah kita akan selalu mengadakan acara berbagi untuk sesama, sharing to caring, yang mudah-mudahan bisa menjadi berkah untuk kita dan menjadi berkah untuk yang kita salurkan. Insya Allah kita selalu diberikan kemurahan rezeki dan juga kesehatan, sehingga kita bisa selalu memberikan dan menebar kebaikan untuk diri kita dan juga untuk orang lain ya. Temanku namanya Sigit. Jadi dari dia juga ada usaha, itu ada usaha untuk apa? Membuka toko kelontong itu. Jadi kami mengambil berasnya, mengambil paket sembakonya dari dia. Ya seperti tadi, kita harus mendahulukan dan memajukan usaha teman kita dulu dong. Kalau ada teman kita, kenapa kita harus ambil ke tempat yang lain? Seperti itu. Jadi kami masing-masing setelah kami data kayak si A, dia mau bawa paket berapa tetangganya yang membutuhkan, yang pantas untuk mendapatkannya, diambil masing-masing. Ya namanya ini juga amanah ya, jadi ya benar-benar harus kita sampaikan ke haknya gitu. Semoga teman-teman yang melihat video saya ini bisa menginspirasi untuk juga menebar kebaikan ke yang lain, yang insya Allah bisa memberikan keberkahan bagi yang menerima dan juga bagi kita yang memberikan. Karena ingat, dari rezeki yang kita peroleh ada juga sebagian hak mereka. Tahun depan, seperti tahun-tahun sebelumnya juga, kita bisa selalu membuat acara ini ya teman-temanku, dan juga yang lain. Mudah-mudahan bisa terus menebar kebaikan,
insya Allah. Jadi selain kita berikan ke panti asuhan, kita juga memberikan ke tetangga-tetangga kita. Tetangga yang benar-benar kita rasa ya mudah-mudahan bisa lah ya meringankan bebannya. Teman-temanku ini guys, walaupun tampangnya itu tampang-tampang rainbow, tapi hati mereka nih rinto loh. Jadi semangat kami untuk menebar kebaikan ini itu terus membara. Mudah-mudahan ya kita selalu diberikan kesehatan dan kemurahan rezeki untuk bisa selalu berkumpul dan menebarkan kebaikan untuk sesama. Amin, amin ya robbal alamin. Si bapak ini lagi mendata. Kira-kira ada lagi nggak ya? Satu hal yang buat aku tuh bangga banget berteman sama mereka, yaitu saat kami ngumpul itu dilepas semua jabatan yang ada. Padahal mereka nih ada yang kanit, ada yang camat, ada yang lurah, ada yang kepala dinas, ada yang kepala cabang. Kalau udah namanya ngumpul seperti ini, dilepas semua. Yang ada itu seragam putih abu-abu. Lepas semua jabatan yang ada dan membaur semua untuk selalu menebar kebaikan. Tuh lihat seperti ini tingkahnya. Pada anggar-anggar lagak-lagak besar-besaran perut. Kalau udah ngumpul seperti ini, keluarlah jiwa kekanak-kanakannya. Padahal mereka tuh kepala dinas perhubungan, Bapak Camat, sama si Toke pengusaha roti Gumarang. Tapi kalau udah ngumpul seperti ini, nggak ada tuh si ini, si itu. Yang ada ya ini, si bapak yang kekanak-kanakan ini. Nah ini kami lagi sesi foto bersama sebelum kami bubar pulang ke rumah masing-masing. Karena waktu udah menunjukkan pukul 10 malam.
Jadi kita bubar, sayonara. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di hari Lebaran nanti untuk acara halal bihalal. Pakai baju baru. Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya teman-temanku, agar kita bisa ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Nah, ini si Bapak Camat ini udah dijemput sama ajudannya untuk kembali pulang. Emang ya, kalau udah ngumpul sama teman itu, waktu nggak berasa, ada aja rasanya yang mau diobrolin. Oke, it's time to go home. Walaupun banyak banget bahan yang mau diobrolin, yang namanya juga waktu ngumpulnya setahun sekali ya, jadi rasanya ada aja yang mesti diobrolin. Tapi karena waktu udah malam, yuk kita pulang. Dan berikut juga aku masukin beberapa dokumentasi dari distribusi paket sembako kami kemarin. Ini bukan bermaksud untuk ria ya teman-teman, hanya untuk sebagai ajakan atau semoga bisa menginspirasi teman-temanku yang melihat videoku ini sebagai bentuk ajakan untuk terus menebar kebaikan untuk sesama. Sedikit dari kita itu artinya besar banget untuk mereka yang benar-benar membutuhkan ya. Semoga kita bisa selalu menyisihkan sebagian rezeki yang kita peroleh, karena ingat ya, sebagian dari rezeki yang kita peroleh itu adalah hak mereka. Jadi terus semangat untuk menebar kebaikan. Insya Allah memberikan keberkahan untuk kita dan juga keberkahan dan manfaat yang besar bagi mereka yang memperolehnya. Oke, semoga menginspirasi dan bermanfaat. Semoga kita selalu diberikan kebaikan, kesehatan, dan kemurahan rezeki untuk bisa bertemu dan berkumpul untuk menebar kebaikan di bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Thanks for watching. Assalamualaikum.